Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimanapun berada, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala jalan urusannya. Nah, balik lagi teman-teman sama aku, tentunya di aktivitas sore hariku setelah pulang bekerja, karena sampai saat ini aku tetap masih saja belum bisa buat video di pagi hari dari aku bangun subuh ya teman-teman. Kemungkinan insya Allah doakan saja moodku ini bagus dan aku mulai rajin ya, insya Allah nanti kalau sudah waktunya aku pengen buat video di pagi hari, dari selesai subuh sampai ke aktivitas aku mau berangkat, aku bakalan buat kok teman-teman ya. Untuk sekarang ini videoku di sore hari aja dulu, karena aku baru sempatnya buat video di sore hari gitu teman-teman. Dan semoga teman-temanku semua nggak bosen nontonin video aktivitas aku sehari-hari di sore hari setelah aku pulang bekerja gitu teman-teman ya. Karena inilah realita kehidupan yang harus saya jalani dan harus saya naungi. Begitulah kira-kira teman-teman ya. Karena aku sebagai ibu rumah tangga yang juga bekerja, kadang waktu itu memang agak bentrok ya teman-teman. Makanya kalau kayak aku yang bekerja terus juga buat video, itu harus benar-benar pinter dalam memanage waktu. Terutama kayak misalnya nih aku pas sibuk-sibuknya seperti biasa di tanggal-tanggal tutup buku itu, beberapa hari sebelumnya, sebelum aku tutup buku itu harus sudah nyicil buat nabung video. Jadi sudah harus buat beberapa video untuk nanti diupload di tanggal-tanggal yang benar-benar aku nggak sempet buat video gitu teman-teman. Ada yang sama nggak nih teman-teman sama kayak aku yang suka nabung video? Hayo, mana suaranya? Boleh komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan balik lagi di videoku untuk sore hari ini, aku kebetulan tadi pagi sudah mengepel, jadi sore hari ini aku nggak ngepel lagi, aku cuma mau menyapu saja gitu teman-teman. Sebenarnya aku itu nyapu udah 3 kali ya, terhitung dari tadi pagi, terus siang aku balik kerja itu udah nyapu lagi sebelum aku zuhur, terus tiduran siang istirahat, terus iki sore aku balik nyapu lagi karena bener-bener pasire meong-meongku itu pada berjajaran, walaupun pasirnya itu udah ditaruh di luar kamar gitu teman-teman ya. Gak apa-apa, namanya punya peliharaan yo kayak gitu ya, harus terima resikonya, harus bisa ngasih makan, harus bisa ngasih fasilitas gitu ya teman-teman. Ada yang sama gak nih kayak aku punya memeng-memeng yang ngasih makan terus, kalau makan memengnya habis aku les stres gitu ya. Aku lebih mending makanku sing habis daripada makan memengku sing habis teman-teman. Kalau makan aku sing habis, aku masih bisa makan apa aja gitu ya. Tapi nek memengku sing kehabisan makan, aduh itu aku bener-bener wes gak bisa turu, karena kepikiran mereka gak mau dikasih makan yang lain gitu teman-teman. Dan balik lagi di videoku, gimana nih keseharian teman-teman? Apakah pekerjaan rumahnya wes beres? Apakah wes selesai masak apa urung? Yo nek urung, sama-sama kita beres-beres bareng online. Nek wes, teman-teman bisa nonton videoku sampai selesai gitu ya. Terus iki lanjut lagi, aku masih sapu menyapu di bagian dapur. Karena di sini tadi bagian yang banyak pasirnya ya. Setelah aku selesai nyapu di kamar. Ngomong-ngomong, cuaca di tempat teman-temanku semua gimana nih? Udah musim hujan apa belum? Kalau di tempatku sekarang iki masih baru masuk musim hujan ya teman-teman. Udah dari seminggu yang lalu iki sudah mulai hujan, dan sampai saat ini tadi pagi, tadi siang malahan itu masih aja hujan gerimis. Kalau sudah mulai musim hujan ya gitu, hujan terus gitu teman-teman ya. Tapi alhamdulillah, karena berhubung sudah lama sekali di tempatku ini kemarau dan panasnya ngentak-ngentak luar biasa, jadi berhubung sekarang musim hujan ya alhamdulillah nikmati saja ya, biarpun jalannya becek-becek. Karena aku juga jarang keluar kok teman-teman, makanya nggak apa-apa hujan ya hujan lah, biarin gitu ya. Alhamdulillah hujan, ember airku yang untuk nampung air hujan juga biar penuh gitu ya, biar ada air yang bisa untuk aku masak gitu. Karena kalau pakai air galon ya lumayan ya, habis 1 galon itu aku habisnya seminggu itu hanya untuk minum tok gitu teman-teman. Tambah lagi kalau misalnya aku masak pakai air galon, aduh itu mau berapa galon 1 minggu gitu ya. Jadi karena berhubung ada air hujan, alhamdulillah air hujan bisa
untuk masak gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi balik di videoku. Ini setelah selesai sapu menyapunya dari bagian kamar tadi, langsung saja ke bagian luar, tak buang di luar. Habis ini aku mau nyapu di bagian depan. Dan aku nanti mau nanam-nanam teman-teman, karena aku berhubung sudah dibuatkan tempat untuk menanam sayur sama suamiku, jadi aku nanti mau menanam-nanam. Aku tadi titip bibit perenggi sama temanku, karena berhubung temanku itu keluar ya, jadi sekalian aku titip. Karena hari Minggu kemarin itu sebenarnya aku mau beli sekalian beli sayur, malah balik-balik itu cuma sayur yang tak beli, bibitnya lupa gitu. Dan ingat-ingat udah masuk ke jalan sini lagi ya, jalan blok lagi, udah masuk ke jalan tanah, dan itu sudah lumayan jauh. Untuk balik lagi itu wes males karena udah tengah hari bolong dan panasnya udah luar biasa. Sorenya juga sudah hujan lagi, jadi tidak memungkinkan untuk aku pergi lagi gitu. Dan kebetulan tadi temanku keluar, sekalian aku titip untuk beli bibit. Aku tadi titip beli bibit perenggi dan juga bibit kacang panjang, karena aku pengen banget nanam kacang panjang. Aku dulu pernah punya pohon kacang panjang waktu di rumah lama itu, tapi kacang panjang yang merah gitu ya teman-teman. Itu menurutku kacang panjang merah itu enak. Kenapa? Karena dia banyak banget buahnya, terus daunnya juga lebat, tapi nggak bisa kita tunggu sampai lama gitu ya teman-teman. Kalau kita agak lama manennya, telat panen seminggu aja tuh udah ketuaan gitu teman-teman. Kalau kacang panjang merah itu memang kata teman-temanku memang cepet banget tuanya, jadi saat sudah berbuah masih muda itu memang harus langsung dipetik untuk disayur gitu teman-teman. Oke, nanti aku mau menanamnya, teman-teman ikutin aku, tapi aku nggak buat videonya di luar ya, aku videoin dari dalam aja gitu karena takut nanti banyak bocah lewat-lewat lari-lari nabrak kameraku, dubrak gitu ya. Ya wes, sekarang aku mau persiapan untuk aku masak sayur dulu. Iki aku mau masak sayur sawi pahit yang kemarin aku beli. Sak benernya sawi pahit ini tuh maunya tak rebus gitu teman-teman ya, mau tak colek sambel apa nek jare wong Jawa, sambel loyek gitu loh, sambel bawang putih sama cabe, kasih garam micin kayak gitu aja tuh wes enak banget. Tapi berhubung aku nggak ada sayur lain ya, karena kemarin aku juga cuma beli sayur-sayur tok, yang lainnya aku nggak beli, karena aku kalau beli daging atau beli apapun itu harus punya kulkas. Sementara aku nggak ada kulkas di sini karena lampunya pun tidak memungkinkan, makanya aku cuma beli sayur-sayuran doang. Itu juga sesuai budget ya teman-teman. Jadi aku belinya sayur-sayur aja, nyetok untuk beberapa hari, nanti nek wes entek jadi bakal aku belanja lagi kalau udah sempat. Kalau belum sempat ya aku bakal nyari ke kebun aja di samping kantor itu gitu. Oke, langsung saja aku mau menyiangi si sawiku. Ini mau tak pisahin dulu antara batang sama si daunnya, biar nanti si batangnya tak tumis duluan, karena batangnya ini cenderung lebih agak keras ya teman-teman, makanya kita pisah dulu. Daunnya mau tak potong-potong dulu, tak sisihin, nanti baru terakhir batangnya. Nah, kalau teman-temanku semua hari ini pada masak apa nih? Boleh dong share di kolom komentar. Siapa tahu nanti aku terinspirasi sama menunya teman-teman semua. Karena kesehariannya aku tuh kalau masak itu ya paling kayak gini ya teman-teman, tumis, kalau nggak ngebening, tapi jarang ngebening banget, hampir gak pernah. Aku tuh lebih seringnya memang tumis. Kenapa? Karena menurutku tumis itu lebih simple, juga lebih efisien waktu ya. Karena kan berhubung aku pulangnya jam 4, belum aktivitas yang lain, nyapu, ngepel, terus ngejar mandi sebelum maghrib juga. Karena kan kalau kita sebagai orang muslim maghrib itu harus sudah bersih ya, harusnya sih. Tapi ada juga yang kadang maghrib dulu baru nanti mandi ya, tergantung waktunya sih teman-teman, karena memang maghrib itu kan waktunya sempit. Kalau aku lebih senangnya efisien waktu, lebih simpel aja kegiatannya, yang apa yang bisa dipermudah gitu ya, kayak misalnya masaknya cuma numis-numis ya wes gitu, yang penting rasanya enak aja ya wes kalau aku gitu teman-teman. Karena menumis itu memang sangat simpel ya menurutku. Kalau mau buat yang lain itu aku lebih memilihnya nantilah, tunggu udah selesai maghrib baru tak lanjutin gitu. Aku kalau masak yang agak ribet gitu teman-teman. Oke, langsung saja iki aku mau pilihin bawang dulu. Ternyata ini aku mengecek ada bawang-bawangku yang sudah bosok gitu teman-teman ya, ada yang sudah menghitam kulitnya gitu. Aku nggak tahu karena dia di bagian bawah. Terus iki bawang
bawang putihnya kena di pas kulitnya, alhamdulillah dia nggak sampai ke dalam. Terus saja bawang merah yang busuk tadi langsung mau tak buang gitu. Dan ini by the way aku sudah selesai untuk memotong sayur sama perbumbuannya. Langsung saja aku mau eksekusi, terlebih dulu sayurnya mau aku cuci gitu teman-teman. Tadi saat aku milihin bumbu bawang-bawangku itu, ternyata aku nemu sepotong jahe dan dia sudah bertunas. Jadi berhubung aku sudah punya tempat untuk menanam teman-teman, langsung saja jahe itu nanti mau tak tanam gitu ya, bersamaan dengan bibit kacang panjangku dan juga perenggi. Mudah-mudahan tumbuh subur gitu ya teman-teman. Jadi bisa untuk selingan sayuran kalau misalnya aku lagi benar-benar nggak enak stok sayur di rumah gitu ya. Kalau misalnya pas hujan atau apa aku nggak bisa keluar, jadi bisa petik gitu selain dari daun singkong gitu, karena daun singkongku udah banyak banget. Cangkokku juga udah nanam tapi cangkokku belum sebanyak daun singkong, jadi kalau misalnya masak cangkok atau metiin cangkok itu masih tak selingin sama mie gitu teman-teman. Mudah-mudahan nanti perenggiku sama kacang panjangku bisa tumbuh subur gitu. Nanti juga aku bakalan beli bibit-bibit yang lain juga biar akunya nggak ngocar ngacir ke warung sebentar-sebentar ke warung cuma buat beli sayur gitu ya. Kalau kita bisa menanam, mudah-mudahan nanti tumbuh subur, lebih enak gitu pokoknya teman-teman ya. Tinggal ngambil di kebun sendiri dan langsung masak-masak gitu. Dan alhamdulillah aku tuh di belakang udah punya daun singkong yang kapanpun aku mau panen itu sudah bisa ya, karena dia udah lumayan tinggi. Aku nanamnya juga dari awal pas aku pindahan tuh memang wes tak tancepi gitu teman-teman, makanya sekarang udah tinggi-tinggi daun singkongnya. Terus apa jenengannya cangkoknya juga alhamdulillah sudah ada biarpun tidak banyak. Dan aku juga kemarin minta bibit kelayau kalau orang sini bilang, atau biasa kita sebut dengan genjer, itu di kolam tetangga sebelahku sana. Jadi aku minta bibitnya 2 tanaman gitu aja sih teman-teman, tak taruh di parit gitu, parit belakang rumahku ya. Alhamdulillah udah ada bibit genjer dan juga kangkung, itu juga sudah ditanam sama suamiku di pinggiran parit. Gak apa-apa ya teman-teman nanam di parit, orang parit-paritnya dewe kok gitu ya. Jadi kita tahu kualitas parit itu, biarpun dia parit tapi kalau kita menjaga juga nggak bakalan kotor-kotor banget. Toh aliran airnya juga aliran dari air cuci piringnya kita gitu ya teman-teman. Kita juga kalau masak juga tetap dicuci sampai bersih. Terus kalau saran dari aku, kalau misalnya kalian masak dari ngambil kangkung dari pinggiran parit atau genjer gitu, nyucinya tetap diuleni sama garam gitu teman-teman ya. Itu sih saran aku. Kalau aku biasanya memang kayak gitu ya teman-teman. Jadi monggo silahkan mau dipakai, syukur alhamdulillah, enggak ya udah gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja iki balik. Aku tadi sudah menumis-numis bumbu hingga harum. Langsung saja kita masukin untuk batang sawi yang sudah tak cuci dan sudah tak potong-potong tadi. Iki mau tak tumis dulu sampai agak matang sedikit, habis itu nanti daun-daunnya bakalan menyusul. Dan untuk kali ini tuh memang aku benar-benar nggak nyetok apapun, kayak telur itu juga udah habis ya teman-teman. Aku belum ngambil lagi ke koperasi, jadi nanti untuk lauk dari sisawinya aku sudah ada kerupuk yang tak goreng gitu ya teman-teman. Itu aja sudah nikmat alhamdulillah. Terus suamiku tadi juga sudah masak mie rebus ditumis sama apa jenengane, sama daun singkong tapi sedikit ya, bukan mie goreng sih, mie rebus tapi rodok-rodok nyemek gitulah pokoknya teman-teman ya, karena suamiku tuh senengnya memang mie. Jadi kalau mau diturutin itu ya setiap hari tuh maunya mie, tapi ya karena kita mikir kondisi kesehatan ya teman-teman, nggak baik juga makan mie setiap hari, makanya kadang memang sengaja tak jejeli sayur. Biarpun suamiku nggak seneng boh sayur ini gak pahit atau apa, tetap tak jejeli teman-teman, karena kita tetap harus maksa dia buat makan sayur. Jangan terbiasa makan yang apa jenengannya bungkusan instan gitu, karena kalau tiap-tiap hari juga nggak bagus untuk kesehatan gitu teman-teman ya. Oke, langsung saja, ini tadi sudah tak masukin untuk daunnya dan sudah tak beri bumbu garam, micin, gula pasir sedikit. Langsung saja tak tambahin saori karena saoriku alhamdulillah masih banyak. Oke teman-teman, langsung saja tak aduk-aduk iki, terus bentar lagi tak tunggu sampai matang. Setelah matang tak matikan. Dan akhirnya sawi yang wes tak kongsrang-kangsreng selama 5 jam wes mateng. 5 jam bercanda ya teman-teman. Iki sawinya sudah mateng, jadi mau langsung saja tak matikan.
Hubung harinya sudah semakin sore, ini sudah jam setengah 6, jadi aku mau langsung saja tutup jendela dulu. Habis ini aku mau selesaikan pekerjaanku untuk mandi dan lain-lainnya. Terima kasih banyak buat teman-temanku yang sudah selalu setia menonton videoku. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang sudah nonton dan juga belum subscribe. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.